Rasulullah SAW itu tidak berkata-kata, tidak berbuat, tidak melakukan apapun kecuali wahyu dari Allah. Sekali itu saja. Selagi mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Ustadz Haji Sulaiman Buya Beni dan para segenap tokoh masyarakat yang mohon maaf titik nak tersampaikan namu kadang tak tahu gala. Pendek kata hadirin wal hadirat yang kami muliakan, dan acara kami serahkan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Wali Kota. Tapi sekali lagi dong ibu-ibu, tepuk tangan untuk lagu beliau tadi. Oke, terima kasih dan alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz dari Sleman yang kita tunggu-tunggu sudah hadir bersama kita. Karena itu sebelum kita mendengarkan nada dan juga dakwah beliau, kita berikan aplaus dan semangat buat beliau dulu. Oke, terima kasih. Dan juga selamat datang buat ibu-ibu kepala sekolah juga hadir pada kesempatan ini. Ya, kemudian para pejabat eselon 4 sampai 2 hadir, juga Bapak Asisten Bapak anggota DPRD Kota Solo Pak Yose Rizal, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini, dan juga Ibu Ketua Ketua Tim Penggerak PKK Kota Solo telah hadir bersama kita, juga kepala-kepala OPD. Alhamdulillah semuanya lengkap. Kita mudah-mudahan bersilaturahmi kesempatan ini lain daripada yang lain. Biasanya kita cukup salam-salaman aja, tapi sekarang kita dengarkan nada dan dakwah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, seperti kata orang, 2-3 tokoh di Padang, hanya satu nan tanamo. Karena Ustadz dari Allah datang, kita dengarkan tausiah mereka, beliau bersama-sama. Ya, karena itu waktu kita serahkan kepada Ustadz Dery, kami serahkan, mudah-mudahan ini akan jadi kenangan bagi masyarakat Kota Solo dan juga bagi perantau Kota Solo yang pulang kampung saat ini. Ya, sekali lagi tepuk tangan dari ibu-ibu, bapak-bapak buat Ustadz Dery Sulaiman. Rindu ke Rasulullah itu mulailah hidupkan sunnah Nabi. Ya, kan wak kaji petang waktu khutbah kan, makan minum mulailah dengan suwo. Ya, jangan diremehkan. Hari ini kan kalau ingatkan masalah makan minum tuh Pak, komplain apa-apa. Itu mantan tangan suhu minum. Tangan suhu. Kadang-kadang serang menyebut itu Pak, oh tangan suhu Bu ya, tangan kita ini naik Pak. Karena udah puluhan tahun habit ini minum tangan kiri ini tak ada yang mengingatkan Pak. Ya, Rasulullah SAW itu tidak berkata-kata, tidak berbuat, tidak melakukan apapun kecuali wahyu dari Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sunnah itu budaya Arab, salah itu. Sunnah ini apa yang diajarkan Nabi itu sunnah. Jadi bunda, ikut pakaian bukan pakaian orang Arab, pakaian Rasulullah. Tidak semua budaya Arab sunnah. Bunda, tidak semua budaya Arab sunnah. Ada 2 kerja Nabi yang paling utama. Ingat, siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis-nangis mohon hidayah. Ya, ikut kena jawab apa? Jangan diam melihat kemaksiatan Pak. Jangan diam, minimal dalam hati. Selemah-lemahnya iman, membenci dalam hati. Yang sekuat-kuatnya iman dengan kekuasaan. Nah, inilah kuat tugasnya pejabat dengan tangan. Pejabat nih Pak punya kekuatan yang dahsyat, yaitu tanda tangannya. Yang bukan pejabat bela tanda tangan pejabatnya, ada gunung tanda tangannya. Tapi satu orang gubernur, satu orang wali kota bikin tanda tangan, tutup tempat maksiat, detik itu tutup Pak. Ya, basmi habis kemaksiatan, amalkan agama semampunya. Amal agama ini nggak perlu jos-jos mana bunda, ayahanda. Yang penting maksiat tinggalkan 100%. Tinggalkan maksiat 100%, amalkan agama semampunya. Sembahyang nggak perlu 100 rakaat tiap hari. Sembahyang sunat ke 2 rakaat, saya 2 ada. Tahajud 2 rakaat.
Baca Al-Quran gak sehalaman, oke lah. Nggak perlu harus zikir-zikir ratusan ribu kali, minimal 33 setiap salat tuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan tinggalkan zikir itu. Usahakan zikir pagi petang, tasbih 100, salawat 100, istighfar 100. Itu udah wali itu. Yang penting tidak kompromi dengan kemaksiatan. Nampak, mohon maaf ya, awak pakai liliang batang sepanjang jalan kan orang bari rayo tuh. Puasa kau baik, mungkin orang-orang tuh honeymoon bulan madu, berdua-dua di tepi danau, berdua-dua di tepi sungai. Tapi di sepi bulan madu tak kena SMP mukulnya, kena SMA apa. Sepakat satu kota ini basmi kemaksiatan. Pak, kalau kita tidur malam nih, ibu-ibu di rumah lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba ada asap masuk ke kamar kita. Pertanyaannya, lanjutkan tidur apa bangun? Bangun. Carilah dapur, tak mati kompor nak, balari ke dapur. Alhamdulillah, lain nak doa pi dah. Lihat di dapur gak ada api, ruang tamu gak ada api, lihat kiri kanan semua kamar gak ada api. Tapi asap tambah banyak masuk ke rumah kita. Kita lanjutkan tidur apa keluar rumah? Pasti kita berdua, suami istri, anak-anak bangunkan semuanya, bangun, ada asap. Lalu lari keluar. Lihat tetangga, sebelah rumah aman. Ternyata ada 7 rumah. Tetangga kita tak panggang rumah Pak. Pertanyaannya lagi, bapak ibu lanjutkan tidur apa lari-lari ambil goni basah, ambil air, ambil ember, padamkan api apa lanjut tidur? Telepon langsung, alhamdulillah rumah awak tidak terpegang nanya bela loli. Ketika kita melihat tetangga kita nggak sholat, ada kemaksiatan di tetangga kita, nanti kalau kita biarkan, api itu akan terus membesar, menjalar dan membakar rumah kita. Maka jangan main-main Pak. Nampak deh Pak maksiat, Pak laporkan langsung ke polisi. Tidak bergerak mau Pak polisi kan, laporkan ke tokoh adat, ke pemerintah. Nah itu bergerak deh, di masjid berteriak deh, umumkan di masjid, speaker masjid kadang-kadang tuh. Hai warga, berkumpul lah, musyawarah gitu. Nah dilaporkan pemerintah tidak bergerak, polisi tidak bergerak. Ini power of society, kekuatan masyarakat yang lebih dahsyat. Atau yang punya sosial media, upload di sosial media, bikin malu itu pelaku maksiat. Ini betul Pak, ini sanksi sosialnya ngeri. Sehingga tidak ada satu jengkal pun tanah di kota Solo ini yang ada tempat maksiat, tempat mabuk-mabukan, tempat kemaksiatan. Tidak ada hiburan-hiburan malam yang berkumpul laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Barulah Serabi Madinah itu pantas dibangga-banggakan ke seluruh dunia hadirin sekalian. Semua sepakat insyaallah Pak ya. Saya mumpung lagi berdiri bicara di sini Pak, ini Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Sementara Pak Wakil jadi Wali Kota, lo mudah-mudahan, amin. Tinggal diganti dunia kan, 2 periode, nah boleh 3 periode. Kalau ada orang menyambut 3 periode Pak, itu melawan konstitusi, harus dilawan, tidak bisa Pak. Insyaallah Pak ya, ibu-ibu dibantu pemerintah kita, dibantu ulama. Saya pernah dakwah ke Ternate, kampung istri saya. Di Ternate, Bunda, itu gubernurnya dengan kapoldanya bermusyawarah dengan tokoh masyarakat dan ulama di sana. Maka disepakati dibuat sebuah kelompok dakwah, gerakan dakwah namanya TGRM. TGRM itu tim gerak revolusi mental. Itu gabungan polisi, ustadz-ustadz, dai-dai, teman-teman jamaah tabligh. Itu bergerak setiap malam patroli, setiap malam. Kalau ada orang berpole-pole, berpacar-pacarnya tangkap. Kalau ada orang mabuk-mabukan ditangkap, tangkap langsung. Kalau ada orang menjual khabar, tangkap. Semua termasuk Satpol PP, semua bergerak semua, bekerja sama semuanya.
Jadi tidak ada orang yang di kami. Kalau gini, kalau ada orang menertibkan kemaksiatan, siapa yang naik? Satpol PP yang naik. Ini yang kena hujat yang masyarakat kan. Tapi kalau bergerak semuanya, akhirnya apa yang mereka berikan, Pak? 3 sanksi. Ketika ada orang melakukan maksiat, pilih, kata polisi, kamu mau dihukum negara, masuk penjara sekian bulan. Atau yang kedua, hukum adat, denda. Waktu itu masih ingat, Pak, kalau penjual khamar minimal 30 juta dendanya, dan meminum minimal 10 juta dendanya. Bayar. Sekarang keluarkan uangmu, kau pulang. Atau sanksi ketiga, khuruj 3 hari. Kamu disita handphone, disita semua dompet, semua fasilitasnya, semua apapun identitas dia, dikurung 3 hari 3 malam di masjid. Kira-kira mana yang dipilihnya, Pak? 3 hari. Dan survei membuktikan semua preman, semua penjahat, semua pemabuk yang dikurung 3 hari di masjid seketika berubah jadi orang soleh. Takbir. Menjadi ahli masjid. Wallahi, preman-preman batato, tukang potong-potong orang masuk balik, jalan dengan 3 hari di masjid, Pak, baru Pak. Ubi singkong, ubi kayu karet, dibungkus 3 hari pakai daun pisang lagi jadiannya. Amr itulah. Kok kare hati laki ama, laku ini kare hati aku sembahyang masjid, lapor gawat. Beko wak kurang 3 hari di masjid. Pulang-pulang tak kata apa ya, Pak, lembut dan manis. Iya, Pak. Kau dipertimbangkan kau, Pak Wali, dibuat peraturannya, dibuat keputusan, kumpulkan seluruh datuk, seluruh pemuka adat, seluruh ustadz, kumpulkan aja bermusyawarah, kita basmi ke akar-akarnya maksiat di kota ini. Iya, Pak. Kok ada orang yang maliang-maliang, yang korupsi tangkok, tidak ada ampun, Pak. Dalam Islam, seorang pencuri harus potong tangan. Itu Islam, Pak, hukum Islam. Kalau di Cina, Pak, itu komunis, Pak. Kalau ada pejabat korupsi, dia dihukum mati dengan seluruh keluarganya. Bininya dihukum mati, kan dipindah itu lawan politik. Siapapun apapun alasannya, yang jelas kalau orang sudah ketahuan terindikasi positif dia korupsi, besok malam bisa hilang. Pemerintahnya habiskan. Nah, padahal dia komunis. Di Indonesia koruptor bukan dipotong tangan, tapi dipotong masa tahanannya. Bisa lo menang, so, bikin lo kampanye menang lo itu. Kurang waktu lupa. Ya. Nah, coba, kenapa dipotong tangan? Saya pernah tanya sama satu orang ulama, kenapa sadis hukum Islam? Kenapa maling pencuri tahu potong tangan? Bukan karena jumlah uang yang dia curi, karena telah hilangnya sifat amanah. Manusia kalau tak amanah tak ada guna jadi manusia. Pailah ke Jepang, itu orang Islam ya, Pak. Pak Wali cerita, berhari-hari, Pak, tinggal dompet tidak ada orang ambil, tidak ada orang nak kehilang isiin. Awal-awal suruhan Pak hilangnya. Lama suruhan hilangnya. Jadi apa yang salah, Pak? Kita salah hari ini, hadirin mulia, memandang. Yang kita cerita kemarin itu, awak sibuk memuji-muji orang Jepang, sibuk memuji-muji orang Eropa, orang Cina, orang Amerika. Padahal yang mereka amalkan itu ajaran Islam, Pak. Disiplin, menjaga kebersihan, ajaran siapa? Islam. Islam ini bunda, ayahanda, dengar udah nih. Orang yang tak bersih istinjanya, apa-apa yang suka kenyaman taga, itu diancam siksa kubur. Orang yang tak bersih istinjanya diancam azab kubur. Itu bukti nyata Islam agama yang mengejarkan kebersihan. Kau banyak, mohon maaf ya, tapi jalan yang kagak kejamban. Walau lupa di Sumatera Barat, tidak di Bali, yo cerita loh. Tidak ada malu, goyang-goyang saya masuk oleh, tidak cuci. Diancam siksa kubur. Urusan istinja dibahas. Jadi saya kemarin cerita di rumah Pak Wali kan, ada satu orang saudagar kaya, penjual berlian, terkenal dia miliuner. Satu hari ada seorang perampok begal
Dia mau merampok orang kaya tadi. Tapi dalam pikiran dia, kalau saya gunakan kekerasan itu ada perlawanan. Saya alangkah baiknya kalau saya bikin strategi sedikit. Saya pura-pura jadi tukang angkat barang saja. Nanti kalau dia tidur malam aku curi berlian ya. Langsung assalamualaikum Pak Haji. Ambo bahu ambo likue Pak Haji. Barang Haji baca awak keke lah ya. Seikhlas saya bayar, tak perlu bayar. Kemudian mana? Hati-hati bunda. Biasanya kejahatan besar-besaran itu dimulai dengan kebaikan besar-besaran. Jadi kalau orang eloknya bakal lagian itu hati-hati ceria tuh. Elok kan nampak gitu. Semata mantan dia bagian itu ujung-ujungnya bayo tuh. Hati-hati. Subhanallah. Maka berjalanlah mereka Pak. Oh nyawa ada ke Pak Haji tadi kan orang kaya tadi. Angkelah. Sampai di tempat makan dikeluarkanlah berlian di kotak berlian. Ke Pak Haji. Iko waktu go berlian ko saem mergo. Tanya kan? Iko batu ko namanya ko. Iko black safir, 10 safir, macam-macam. Iko dikumpul 30 M ada di kotak. Dah mati ko malam kerja Pak aja. Akhir sampailah di penginapan. Kata Pak Haji tadi orang gua kaya, nanti kamu saya bayarkan kamar satu ya. Kece Maliang tadi, oh enggak usah Pak Haji. Ambo kan bodyguard pengawal. Ambo sekamar saja Pak Haji. Di bawah selalu ada ada. Ya kecepa orang kaya yo elok mana anak muda. Saya jago Pak Haji betul. Kan? Subhanallah lata kalau orang kaya kok. Langsung bergerilya tangannya carinya di kantong Pak Haji kok, di tas Pak Haji, dimakan di kotak berlian mahal. Sampai pagi nak bersobok. Mikiannya di malah disuruhnya Pak. Sampai 3 hari berturut-turut begitu aja. Mulai sampai dia mengaku Pak Haji kira wali Pak Haji. Siang nampak, pada malam hilang. Jadi maaf Pak Haji suruhannya. Batu. Ambo soalnya Maliang Pak Haji. Tapi ambo lampu tobat nampak. Tidak mungkin sama dia. Tidak usah bawa barang tadi. Kece orang kaya tadi. Sebelum saya tidur, saya taruhlah kotak berlian di dalam tasmu. Biar aman. Kiranya orang kaya mata dan tasnya cari di tas baju itu dah sobok. Lebih paham cerita gua mak. Awas sibuk mencari, belajar ke orang-orang kafir, padahal yang dia punya itu milik kita. Yang kita pikir itu hebat, padahal itu punya kita. Ya, come back to Islam, come back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada agama. Karena dunia tak lama. Dunia sementara saja. Semua yang ada di dunia itu sementara saja. Kekuasaan sementara, kekayaan sementara, kecantikan sementara, ketampanan pun sementara. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat miskin kaya pun, apa-apa nak dosa orang pak mana barek nak berbani di depan. Enggak keluar saudara, ibu-ibu lagi saudaranya. Ya, miskin kaya pun, dunia akhirat akhirat sementara siatu. Udah connect. Dia sementara akhirat sementara ya. Akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah
Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sehat sementara, cantik tampan pun sementara. Dunia akhirat gendut. Aku hiburan tuh awal sama pada jadi bonatian. Intinya sungguh bodoh orang-orang yang mencintai sesuatu yang sementara, mencintai dunia yang akan Allah hancurkan. Dunia nothing, tidak ada apa-apanya. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Pak, Bu, dunia hanya indah sebelum dimiliki. Kalau Allah punya biasa-biasa. Maka orang yang mengenal dunia, dia tidak akan mencintai dunia. Orang-orang pecinta dunia bangga dengan harta yang berlimpah ruah, tapi para kekasih Allah bangga dengan tidak punya hartanya dia. Semakin miskin semakin bangga, senang hati. Kenapa? Karena harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Saya pernah nih cerita nih, jauh sebelum Pak Wali Kota jadi wali kota, belum juga jadi wakil wali kota. Saya selalu dari kecil sama beliau, kalau pulang merantau saya datang. Dan waktu itu saya ingat Pak Wali bercerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Satu orang datang, waktu itu cerita di rumah Antayat di Kota Baru. Satu orang mengabarkan, ya Amirul Mukminin, telah datang ghanimah yang begitu besar. Kata Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, berikan ghanimah ini kepada orang paling miskin di kerajaan. Kemudian minta maaf pengawal tadi. Dikatakan, mohon maaf Tuhan, kami sudah sensus, kami sudah data orang-orang miskin di kota ini, dan kami tak temukan orang yang lebih miskin dari Tuhan. Dan itu cita-cita beliau. Ya Bunda, saya sering sampaikan kemana-mana, saya nih kata-kata bangga tuh Ustadz 1000 kepala daerah. Jadi kalau kemanapun teman saya itu kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, dari Sabang sampai Merauke, pasti yang undang saya itu kepala daerah. Survei saya nih, beliau lah yang paling miskin nampaknya. Tepuk tangan dulu Pak Wali. Dia miskin lah. Tapi itu bagi para pecinta dunia sebuah kehinaan, itu bodoh. Bodoh ini. Wali kota wakil seperiode, kini lah 2 periode wali kota. Nak dor. Tapi saya katakan kepada mereka, itulah kebanggaan saya sebagai keponakan beliau. Beliau tidak mengambil manfaat dari kekuasaan. Bisa sih Pak. Bisa saya selamat, pandai-pandai bisa. Tapi beliau tidak mengambil gratifikasi, kesempatan untuk apapun. Ya, ini di depan orang banyak, bukan untuk menyanjung, memuji, tidak. Tapi tetaplah bersabar seperti ini, masih ada waktu. Ya, nggak apa-apa. Miskin di dunia, tapi jadi raja di surga. Amin. Nah, jadi bapak-bapak pejabat pun begitu. Nggak usah terkesan, Pak. Nggak usah terkesan. Dulu saya sebelum punya mobil itu bercita-cita, kalau saya punya mobil bagus pasti saya bahagia. Dulu sebelum kenal agama pun saya sudah beli mobil mewah-mewah, tapi nggak ada sedikit pun. Sampai satu hari itu ada aja orang yang kasih mobil, tanpa uang. Saya nggak punya duit. Tiba-tiba orang yang ngasih duit karena saya mempromosikan produk dia, tiba-tiba produk itu booming. Ya, produk itu booming,
Tiba-tiba dia kasih saya hadiah satu mobil Velfire. Wallahi 1 minggu saya pakai mobil itu, kata istri saya, pulangkan mobil ini. Saya nggak suka mobil ini, karena mobil ini terlalu bagus. Nanti orang pikir kita orang kaya. Orang pikir kita orang kaya, terus banyak proposal masuk. Kalau lah banyak orang barong, kawak Pak, banyak orang benci kawak. Bu, Pak, kenapa orang benci kepada orang kaya? Kenapa awak cuma apa aja itu pilih? Sam pilih karya orang itu. Kenapa? Karena kita berharap kepada harta dia. Bertanya ambo ke apa? Pernah Pak DGPT sama 9 negara? Lai pernah Pak sebelumnya orang Cigi orang tu mana? Yo kayu orang paling kaya di Indonesia, itu bukan lagi PT. Atau Bill Gates, orang terkaya di dunia. Kita nggak pernah dikasih duit, tapi kita tak pernah mengatakan dia kikir, pelit. Kenapa? Karena kita tak berharap kepada harta dia. Tapi Dusanawa pulang kampung, Wagunjam, Cigi aja. Antanya pulang kampung berhutang ini. Otonya dipakai itu sewa gitu sebulan kan. Awas akunya orang kaya lo kan. Mulai hari ini berhentilah berharap kepada siapapun. Berharaplah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.